Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa ajurni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara kita hormati Allah. Tak henti kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang kita nikmati sampai hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan berbagai macam nikmat. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah lah, tentu kita tidak akan bisa berada di atas kekukuhan Islam dan iman kita. Begitu pula seandainya bukan karena kasih sayang Allah dan rahmatnya, kita tentu akan tersibukkan terus dengan dunia. Dan kami berterima kasih atas kesediaan dan kesempatan Bapak Ibu semua yang hadir pada Kamis pagi ini. Semoga ilmu yang kita bahas nanti menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan taslim tak lupa kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir dan menjadi penghulu dari para nabi. Nabi besar kita Muhammad SAW memerintahkan kita bersalawat di hari Jumat dan mengajak kebaikan. Siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau, maka dialah yang punya peluang besar mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal amin. Semoga kita termasuk jamaah yang mendapatkan syafaat. Amin, ya rabbal alamin. Saudara kita hormati Allah, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas soal pada bedah Riyadhus Shalihin pada bab 20, menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk. Karena itu kita akan membahas satu persatu atau membedah dalil pada awal pertemuan ini pada bab 20, dan kemudian nanti kita akan masuk kepada kajian di dalam beberapa hadis. Namun beberapa hal mungkin perlu saya sampaikan kepada Ibu sekalian. Mohon kiranya nanti untuk agenda berikutnya, hari Kamis berikut kita akan on time, kita mulai pembiasan oleh jam 7.30. Jam 7.30, karena yang lalu kita putuskan untuk jam 7.45 karena mungkin juga mempertimbangkan hal yang disibukkan atau yang kesibukan Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini menjadi hal yang tidak baik, artinya molor, tahu bahwa jam 4.5 itu baru mulai, datangnya juga lebih lambat lagi. Dan pada akhirnya agenda yang berikutnya lagi juga akan terganggu. Kami paham dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian, tapi menuntut ilmu adalah satu hal yang sangat baik untuk menambahkan dan meningkatkan derajat kita sebagai umat muslim. Saudara yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan untuk kajian kita yang berkaitan dengan menunjuk kepada menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk pada bab 2020 Riyadhus Shalihin ini, dan insya Allah akan dijelaskan dan dibawakan oleh Ustaz Rahman. Dan saudaraku semua, ya, bila nanti dalam kajian ada yang ingin bertanya, persilakan baik lewat chat maupun langsung raise hand atau bertanya langsung. Monggo Ustaz Rahman untuk disampaikan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم داعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali kita mengadakan kajian rutin setiap Kamis pagi, dan pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang bertemakan ad-dalatu ala khairin, menunjukkan kepada kebaikan, wa du'a ila huda au dhalalah, dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Ada 4 ayat dan 4 hadis dalam kajian bab 20 ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat atau dalil tentang bagaimana perintah Allah untuk menunjukkan kepada kebaikan. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da unzilat ilaik wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali mereka menghalangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat tersebut diturunkan kepadamu. Dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat wad'u ila rabbika yang digarisbawahi itu ada 2 kali ulang dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Qasas ayat 87, sebelumnya di surat Al-Hajj ayat 67. Bunyinya wad'u ila rabbika juga, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Hanya saja yang ayat surat Al-Hajj ayat 67 awal ayatnya berbeda dengan surat Al-Qasas. Kita bisa buka dalam surat Al-Hajj ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik. Sama ya. Innaka la'ala hudam mustaqim. Setiap umat kami jadikan bagi mereka, tetapkan bagi mereka syariat, hukum-hukum tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantah-bantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Artinya dari 2 ayat Al-Hajj dan Al-Qasas ini tentang menyuruh kepada Allah, mengajak orang-orang musyrik kembali kepada jalan Tuhanmu, itu didahului dengan ketetapan. Ya, ketetapan bahwa yang dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat bagi setiap nabi yang diturunkan kepada suatu umat. Pemahaman sederhananya begini. Agama satu, yaitu al-Islam. Innad dina indallahil Islam. Tauhid yang menjadi tema sentralnya. Keimanan kepada Allah, rukun iman yang menjadi dasarnya, landasannya. Nah, adapun syariat atau hukum-hukum yang akan diamalkan itu berbeda-beda. Jadi ada agama atau ad-din, ada syariat atau hukum. Nah, kita di Islam, agama dan syariat namanya sama, al-Islam. Gitu. Adapun
syariat yang sebelum kita, ada syariatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan lain sebagainya, itu agamanya sama, tauhid, al-Islam, tetapi syariatnya ada yang berbeda. Nah, di dalam ayat Al-Hajj, mereka sering berbantah-bantah dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan pada agama atau pada syariat sebelumnya, dan mereka berbantah-bantah. Di dalam surat Al-Hajj, Allah tegaskan likulli ummatin masakan. Setiap umat itu sudah ditetapkan syariatnya, hukumnya. Hum nasiku, yang mereka harus amalkan, yang mereka jalankan. Hukum-hukum yang mereka jalankan, laksanakan. Fala yunazi'unnaka fil amr. Jangan kalian berbantah-bantah, karena masing-masing sudah ada syariat. Kita dalam Islam sudah ada syariatnya, sudah ada hukumnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Yang harus dilakukan adalah wad'u ila rabbik. Serulah mereka untuk kembali kepada jalan Allah, jalan Tuhan kalian. Ya. Di akhir innaka la'ala hudam mustaqim, dalam surat Al-Hajj, sesungguhnya engkau berada jalan yang lurus. Atau dalam surat Al-Qasas di sini, jangan kalian menghalangi, jangan sekali-kali mereka dapat menghalangi kalian dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena tugas kita adalah menyampaikan, kita menyampaikan, bukan bagaimana menjadikan mereka, bagaimana hasil dari penyampaian kita terus kita pikirkan. Enggak. Tugas kita hanya menyampaikan. Ma'alaika illal balagh. Tugas kalian hanya menyampaikan, hanya menyeru, hanya mengajak. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan berupa wahyu, berupa ajaran. Wad'u ila rabbik, serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Disinilah letak ayat surat Al-Hajj dan Al-Qasas ini, wad'u ila rabbik, sesuai dengan tema menunjukkan kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Dengan ajaran, dengan ayat, dengan hadis yang telah diajarkan kepada kita semua. Yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, untaian kata yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan bantahlah, debatlah mereka dengan cara terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa saja yang tersesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui tentang siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl 125. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang berbagai metode dalam berdakwah, dalam mengajak, dalam menyuruh manusia kepada kebaikan. Yang pertama adalah metodenya bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak, dengan mengajak kepada Al-Quran dan hadis, mengajak kepada kitab dan sunnah, yang berlandaskan pada kitab dan sunnah, berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk hikmah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, untaian kata yang baik atau pelajaran yang baik. Di antara bentuk mau'izah hasanah adalah dengan cara kita menegur,
kalau ada yang salah, kalau ada yang khilaf. Cara menegur bukanlah di depan publik, bukan di depan umum, tapi sampaikan secara pribadi, tidak diketahui oleh orang lain. Hanya orang yang ditegur dan kita yang menegurlah yang mengetahuinya. Itu bentuk mau'izah hasanah yang baik. Bagaimana menyampaikan untayan atau pelajaran yang baik kepada orang lain. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara terbaik, bukan dengan marah-marah, dengan emosi, tetapi dengan cara terbaik, dengan penuh rasa persaudaraan, penuh ukhuwah Islamiyah. Kalau mereka orang-orang Islam, landaskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai dasar. Jadi berbantah atau berdebatnya itu tidak dengan emosi, tapi berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka bantahlah dengan logika, tidak dengan emosi, karena apa yang dilakukan oleh Sayyidina Musa dan Harun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun, ini menjadi sebuah tauladan bagi kita. Perintah Allah kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyinan. Maka sampaikanlah, katakanlah kepada Firaun dengan qawlan layyinan, kata-kata yang lembut. Padahal yang dihadapi adalah Firaun, diktator yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun qaulan layyinan, perkataan untayan kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga saja dengan untayan lembut tersebut Firaun yatadzakkar, dia ingat pada Tuhan, aw yakhsha, atau takut pada Tuhannya. Ini salah satu bentuk metode dalam kita mengajak atau berdakwah kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, dengan kata-kata bijak. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, untayan kata yang baik, dengan teguran yang langsung kepada orangnya, bukan di depan publik. Dan bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara terbaik, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Inna rabbaka huwa a'lam. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita tadi disampaikan adalah hanya sekedar menyampaikan. Adapun perhitungan hisabnya itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka, apakah mereka menerima dakwah seruan dari kita, ajakan dari kita, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik, itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya sebagai perantara dalam menyampaikan kebaikan. Ini ayat yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ketiga. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya panjang, salah satu potongan ayatnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ayat 2 ini terkait dengan salah satu hukum la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar hukum-hukum Allah. Melanggar hukum-hukum Allah tidak diperkenankan. Melampaui batas tidak diperkenankan. Sebelum ayat ini ditutup, ada perintah. Sebelumnya tadi adalah larangan, tapi sini adalah perintah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah. Katanya adalah saling, ya. Wa ta'awanu, saling tolong-menolong. Artinya kita menolong orang lain pun menolong kita. Itu ada saling. Jadi ada hubungan antara keduanya. Dalam hal apa? Dalam hal mengerjakan kebaikan, dalam hal ketakwaan.
Albir wa taqwa dua kata bimakna wahid. Ada dua kata berbeda tapi maknanya satu. Ya, kenapa dipisahkan? Kenapa dibuat dua? Supaya saling melengkapi satu sama lain. Yang artinya pertama albir adalah kebaikan, kebajikan, hal-hal amalan-amalan baik. Ketakwaan juga merupakan sebuah amalan kebaikan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kita saling tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebaikan. Di sini kita bisa mengambil makna bahwa pentingnya perlunya sebuah komunitas. Komunitas kebaikan yang dimulai dari yang pernah diajarkan baginda Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Madinah, yaitu dengan at-ta'akhi, mempersaudarakan antara dua muslim, antara muhajirin dan ansor, antara orang yang berhijrah dengan orang yang menerima hijrah. At-ta'akhi ini mempersaudarakan dua muslim ini sebagai bentuk komunitas terkecil, komunitas kebaikan, yang mana di dalamnya ada saling tanasuh, saling nasihat menasehati, ta'awun, saling tolong menolong, mungkin bisa sampai pada takaful, saling membantu kalau saudaranya membutuhkan. Jadi pentingnya adanya komunitas kebaikan yang di dalamnya berisi manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk saling berbagi kebaikan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Ketika kita melihat orang lain tersesat dari jalan Allah, saudara kita bantu mereka untuk menyadarkan kembali, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa sendiri, kita berdua. Kita saling bahu-membahu untuk menolong saudara kita yang mungkin tersesat, belum menemukan jalan Allah, belum menemukan jalan kebaikan. Kita bimbing, kita ajak untuk sama-sama kita membentuk satu komunitas kebaikan. Inilah inti dari makna surat Al-Maidah ayat 2, kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ketika ada saudara kita yang khilaf, tergelincir, maka kita bantu untuk dia terlepas dari permasalahannya. Ada teman kita, saudara kita yang tergelincir misalkan dalam urusan pinjol ya, pinjaman online. Ya, sehingga baik orangnya, keluarganya, anak-anaknya, istri atau suaminya, kaum kerabatnya itu diteror. Maka kita sebagai sahabatnya, kita sebagai seorang muslim yang menjadi saudaranya, bagaimana kita membantu supaya dia tidak atau dia terhindar dari pinjaman-pinjaman online. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, menolong dalam hal mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai kebalikannya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai kita tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jangan kita menjadi sumbu kompor antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita jadi ngomporin sehingga terjadi perpecahan, persengketaan dan lain perselisihan dan lain sebagainya. Jangan kita jadi provokator, jangan kita menjadi orang yang membakar suasana yang tadinya hangat, yang tadinya baik, tadinya adem ayam, tapi dikomporin, ada provokatornya, ada yang main, kita jadi terhasut sehingga jadi meledak dan membuat perpecahan. Kita khususnya kita saat ini di bulan Agustus yang menjadi bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kita menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan negeri kita, negeri kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai pecah. Kita sebagai rakyat Indonesia, bagaimana kita bisa menyatukan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang menjadi simbol dalam kitab Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama
yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Banyak suku-suku, bukan hanya Arab saja, tetapi juga ada Bani Israel, Yahudi, dan juga ada Nasrani. Tapi mereka dengan umat Islam, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah bisa menyatukan mereka dengan adanya perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Mereka hidup rukun di awalnya, sampai pada satu masa ada yang berkhianat di antara mereka sehingga mereka terusir. Ketika ada sesuatu yang mengganggu nilai persatuan dan kesatuan, maka mereka disebut sebagai pengkhianat sehingga mereka layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, dan jadilah, hendaklah di antara kalian ada segolongan ummatun yad'una ilal khair, mereka mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, dari yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah golongan orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104 ini terkait dengan kewajiban umat atau sebagian umat untuk ada yang bertugas menyeru kepada kebaikan. Dari ayat ini para ulama memberikan istimbat hukum, intisari hukum tentang bagaimana hukumnya orang mengajak kepada kebaikan. Ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga sebagian ulama menyatakan berdasarkan ayat ini, hukum mengajak kebaikan adalah fardu kifayah. Tidak semua orang melakukan ini, tapi sebagian orang. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Ya, jadi sebagian saja. Ummatun, sekelongan, komunitas yang mereka tugasnya adalah menyeru kepada kebaikan. Itu. Jadi memang untuk menyeru kepada kebaikan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap insan, setiap orang, tetapi segolongan orang yang mereka ditugaskan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kebaikan ini maknanya luas. Setiap hal yang mengandung unsur pahala, nah itu disebut dengan kebaikan. Wa ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Jadi bukan hanya sekedar mengajak, tapi perintah juga. Kalau mengajak sifatnya sosial, relawan. Tetapi kalau perintah ini al-aslu fil amri wajib. Asal dari perintah itu adalah wajib. Karena untuk mengerjakan kebaikan itu ada kewajiban. Tapi mengajak hukumnya tadi adalah fardu kifayah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ada yang salah, kita cegah. Sebelum melakukan kesalahan, kita cegah. Maka ada bagian pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Mungkin di instansi kita juga ada bagian pencegahan. Atau dalam urusan kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati, sudah sakit, sudah parah. Tapi sebelum sakit, bagaimana bakteri atau virus atau hal-hal
yang menyebabkan akan sakit itu dicegah supaya timbul pada penyakit. Mencegah dari kemungkaran. Dan merekalah yang Allah sebut dalam firman ini ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi komunitas orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah yang mungkar, yang tidak baik. Mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang Allah Subhanahu wa taala nanti janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat yang kita sebutkan di atas tentang bagaimana kita menunjukkan, mengajak orang kepada kebaikan, sehingga dari situ kita dapat pertama pahala kita mengajak. Kita memahami bagaimana urgensi kita mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita tahu bagaimana cara atau metode yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tadi dalam surat An-Nahl, ya. Ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan cara hikmah, dengan cara bijak, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua dengan al-mau'izah hasanah, untayan kata yang baik, dan yang ketiga dengan berdebat cara terbaik dengan tidak emosi, dengan perkataan yang lemah lembut. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, sehingga muncullah komunitas-komunitas kebaikan di lingkungan kita. Dan terakhir, terkait dengan kewajiban umat untuk mengajak kebaikan, wal takum minkum, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah kepada umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan 4 ayat yang kita kaji ini Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita sehingga dapat kita jalankan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya 4 ayat tadi yang disebutkan. Yang terakhir itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun yaquluna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan itu sebagai landasan teman-teman Muhammadiyah untuk selalu dipegang teguh, ya. Jadi doktrin Muhammadiyah itu landasnya dari itu tadi yang selalu saya ingat ketika saya juga diskusi dengan teman-teman Muhammadiyah. Mengajak kebaikan ini juga menjadi dilema. Kadang-kadang justru akan ada suatu dilema yang tidak baik. Kadang orang ketakutan juga, Ustadz, yang saya dapatin itu mengajak orang lain, tapi kadang dirinya sendiri itu belum begitu baik. Padahal pengetahuannya dia baik. Saya ingat sifat dari Yahudi, ya, sifat orang Yahudi itu mereka mengajak orang lain itu untuk berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, tetapi sayangnya mereka juga melupakan diri mereka sendiri. Jadi mereka enggan untuk mengamalkan apa yang mereka ucapkan tadi. Jadi nggak mencontohi, bahkan mengingkari yang ucapan tadi. Padahal mereka itu tahu dengan kitab mereka yang dilarang itu tahu, tetapi dia langgar. Jadi cukup paham kitab tetapi tidak melakukannya. Nah, fenomena ini yang terjadi di dunia-dunia barat sebelum ini, sehingga mereka itu mengkaburkan mana kitab-kitab yang mereka pernah baca, sehingga mentasbihkan sendiri. Ini menjadi persoalan yang mendasar. Kami khawatir saja generasi berikutnya pintar menafsirkan tetapi tidak bisa mengikutinya. Ini juga menjadi bumerang, Ustadz, yang saya lihat di beberapa ustadz pengetahuannya sudah baik tetapi takut untuk naik panggung, contohnya berkhutbah, memberikan nasihat. Karena apa? Tendensi saya belum begitu baik kelakuan saya. Bersifat yang baik, amanah fatona. Tetapi ketika ingin menyampaikan ilmunya, dibayang-bayang rasa takut. Ini saya melihat kami pernah diskusi dengan beberapa teman yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tapi enggan menyampaikan secara individu iya dilakukan, tetapi untuk secara terbuka dia takut pada dirinya kalau dirinya tidak bisa mengamalkan dengan apa yang disampaikan. Takut tadi dokter dikatakan seperti pemikiran dari bangsa Yahudi tadi. Ini kan dilandasi juga dengan Quran surat As-Saff itu, bahwa wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak mau kamu kerjakan? Amat besar pun kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini juga ada beberapa hal yang mungkin barangkali kita sikapi bersama, Ustaz.
Saudaraku yang hormati Allah, silakan ada yang mau bertanya untuk memperdalam diskusi kita untuk kebaikan pagi hari ini. Yaitu tadi Ustaz mungkin barangkali untuk memancing pertanyaan yang ingin saya tandaskan. Bagaimana kewajiban seseorang muslim? Dia sudah paham ya, dia sudah paham. Kemudian dia mengajarkan ilmunya tadi hanya individu saja, nggak berani secara terbuka. Padahal dia kekuatan ilmunya bagus. Ya, karena apa? Karena dia ketakutan, saya masih belum bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang saya katakan. Nah, apakah ketidakberanian ini juga nanti akan mendapatkan satu istilahnya apa ya? Bukan hukum ya atau sanksi, bukan seperti itu, tapi ini mohon penjelasan soal ini gitu. Jadi banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan tetapi karena pengertiannya yang soalnya bagus tadi tidak mau berani karena masih mencontoh, oh saya masih banyak tercemar oleh dunia keduniaan dan sebagainya. Ini untuk pancingan Ustaz, mohon kira-kira untuk diskusi. Matur suwun. Makasih Pak Yai. Namanya mancing kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat ya Pak Yai. Iya. Namanya juga mancing. Ya. Jadi ketika kita memahami baik itu ayat atau hadis ya, dalil-dalil yang sampai kepada kita, kita harus melihatnya dari berbagai macam sisi. Kadangkala kita dapat ayat tentang perintah, tapi kita belum menemukan ayat tentang larangan. Nah, ini sebagai ilustrasi dulu ya sebelum saya menanggapi atau menjawab. Jadi ketika kita mendapatkan ayat perintah, kita kerjakan. Gitu. Nah, padahal di sana selain ayat perintah ada juga ayat larangan yang harus kita tinggalkan. Gitu. Jadi menjalankan ajaran agama itu harus dilihat dari semua aspek, semua sisi. Dan jangan dibuat kontraproduktif, kontradiksi. Memang ada ilmunya, bagaimana menyelesaikan yang seakan-akan terlihat atau nampak itu kontradiksi antara satu dalil, satu ayat dengan ayat lain, atau satu hadis dengan hadis yang lain. Tapi oleh para ulama ini bisa diselesaikan, bisa ada jalan keluarnya, yaitu dengan bagaimana itu bisa diambil istimbat atau intisari hukumnya. Nah, berkaitan dengan contoh kasus tentang melaksanakan atau mengajarkan ilmu, ya. Pertama terkait dengan menuntut ilmu. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ketika belajar wajib, yang namanya belajar pasti ada guru. Ya, itu udah pasti. Nggak mungkin namanya belajar sendiri otodidak, itu membuat sesat. Pasti ada guru. Kalau guru berarti kan pengajar. Ada yang mengajarkan. Siapa mereka? Mereka yang sudah belajar sebelumnya. Mereka yang sudah diberikan tazkiyah atau izin mengajar. Gitu. Mereka adalah orang yang kalau di kita di Indonesia lembaga pendidikan itu semacam ada sertifikasi atau mungkin ada ijazahnya sudah selesai S1, S2 atau S3 artinya ilmunya mumpuni. Itu mereka yang berhak untuk mengajar. Tapi dalam mengajar itu kan ada seni ya. Ada yang mengajar sifatnya ya monoton, ada yang kocak. Ada yang ilmunya mungkin sedikit tapi karena dibawakan dengan baik lebih mengena kepada muridnya ketimbang orang yang mungkin ilmunya banyak tapi karena dibawakannya monoton ya banyak yang tidak masuk karena saking banyak ilmunya. Nah, ini terkait dengan seni. Nah, adapun tadi yang ditanyakan adalah dia ilmunya mumpuni, ilmunya banyak, tetapi tidak mau mengajar.
Atau mungkin mengajar, menyampaikan, tapi kepada kalangan sedikit, kalangan mungkin komunitas yang kecil. Ini kita bisa memahami secara husnuzon ya, berbaik sangka. Bisa jadi tipenya adalah bukan tipe publik, bukan tipe penceramah yang kalau di hadapan publik bisa bunyi. Tapi kalau di hadapan segmen kecil nggak bunyi. Gitu. Kayak macam model saya nih kalau publik nggak bunyi nih. Gitu. Cuma kalau beberapa orang pengajian kayak macam sekarang bisa bunyi. Tapi kalau di podium, di hadapan banyak orang, ribuan orang, 1 juta orang, itu nggak bunyi. Bukan tipenya gitu. Bukannya dia tidak mau, bisa jadi selain dia tidak mumpuni, ya mungkin bisa jadi dia belum punya ilmunya. Adapun seseorang yang ketika ditanya tentang satu ilmu tapi dia sembunyikan, maka ini ada ancamannya. Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya satu ilmu lalu dia sembunyikan, nggak mau sampaikan, fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Itu nanti diancam nanti di akhirat, di neraka, bilijamin minan nar, dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang mumpuni ilmu sebenarnya dia ingin menyampaikan, cuma mungkin kafaah atau kemampuan untuk yang ruang publik besar, ruang publik banyak, mungkin tidak dia bisa. Tapi kalau ruang yang lingkupnya lebih kecil, ya mungkin bisa. Artinya dia sudah memahami, ya kita berbaik sangka saja, sudah memahami tentang kewajiban mengajarkan kepada orang lain. Nah, adapun yang tadi disebutkan, atamuruna nasa bil birri, kalian mengajak kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa pada diri sendiri, artinya tidak mengerjakan. Wa antum tatlunal kitab, kalian tahu ilmunya ada dalam kitab. Ini adalah sifat dari orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, ini ancaman bagi kita. Ancaman atau peringatan bagi kita orang muslim yang kita ketika kita mendapatkan ilmu, ya kita faham, ya kita jalani, kita jalankan, kita laksanakan. Hari ini kita mendapatkan ilmu tentang perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, kita jalani, kita ajak orang lain, ayo kita ikut kajian setiap hari Kamis pagi jam 6:30 sampai 7:30. Nah, itu kan bentuknya ajakan. Ketika mengajak, itu kita sudah selesai kewajiban kita. Tugasnya hanya mengajak. Jangan sampai dipaksa-paksa. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau ikut atau enggak itu urusan Allah. Tapi tugas kita hanya mengajak. Ayo ikut kajian. Enggak ikut yang enggak masalah gitu. Kalau berkenan silakan turut serta. Itu bentuknya adalah ajakan. Nah, itu kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, ya dengan bijak, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, tadi adapun dia mengajak orang kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan, nah itu peringatan bagi kita. Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi yang melakukan hal yang sama. Mereka mengajak kepada kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan hal tersebut. Ini warning bagi kita supaya kita ketika kita ngajak kebaikan, kita lebih dulu untuk melakukan. Kita mengajak kebaikan, kita dulu yang melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Itu tadi yang bisa kita dengarkan bersama, beberapa hal penjelasan, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil intisarinya atau makna yang dalam, yang kita yakini bahwa itu nanti satu hal yang benar yang harus kita jalankan. Beberapa kasus juga yang lalu seperti di Indramayu ya, yang berkaitan dengan Al Zaitun, itu juga itu bukan kasus kecil, tapi kasus sangat besar sekali karena berkaitan dengan dalil-dalil yang sudah ditafsirkan menjadi berbeda, sehingga orang menjadi sekarang banyak sekali
orang yang paham dalil kemudian akhirnya menarik diri, bukan menarik diri tapi mengintrospeksi diri sendiri tadi, takut dengan dalil yang tadi saya sebutkan. Jangan sampai apa yang kita jalankan itu nggak sesuai dengan dalil. Kemudian ada hal yang lain juga Ustadz, yang berkaitan dengan contoh-contoh yang adab ya, apakah mendudukan adab atau tidak nih, karena menjadi imam kita tahu bahwa ketika tiba-tiba kita masuk atau dalam perjalanan kita masuk musola kecil kemudian saling dorong-dorongan untuk menjadi imam, dan itu ya mudah-mudahan itu betul-betul karena kesadaran, karena memang bacaan saya nggak bagus, hafalan saya kurang dan sebagainya di situ. Tapi ada beberapa kadang-kadang dari antar jamaah itu berani mengajukan diri. Yang walaupun kita tahu bacaannya begitu kita dengar amburadul nggak karuan gitu. Yang salah itu ya pasti mungkin yang memiliki ilmu yang barangkali ya, yang itu. Ya, karena memang kita tidak tahu siapa, sekarang kita nggak saling kenal di situ, saling dorong saja, pokoknya maju-maju gitu. Dan yang tampil justru yang berani itu anak muda yang tapi ya bacaannya tidak memenuhi syarat bila itu dijadikan seorang orang imam ya. Itu yang akhirnya ada beberapa jamaah yang mengulang lagi salatnya karena dianggapnya bahwa itu tidak sah karena ada beberapa bacaan yang tidak sesuai dengan mahraj dan nahwunya dan hukum bacaannya gitu. Makasih Mas Danu sudah memberikan komentar. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan atau komentar ini dari Mas Danu. Ini bertanggung jawab pada hari kelak nanti. Apakah kita ini bisa jadi merupakan salah satu penguatan kita dalam menyampaikan ilmu dan bertanggung jawab apa yang nantinya kita hadapi. Ya tadi menguatkan apa yang kita diskusikan tadi Ustaz. Untuk mengajak kebaikan, ada beberapa yang memang kita tahu bahwa di dalam Islam itu mengutamakan adab daripada syariah. Ya, bukan daripada syariah, tapi mendahulukan adab dan kemudian berikutnya baru syariah. Inilah satu tata krama yang kalau kita ikutin di media sosial Eropa saat ini, mereka justru membandingkan adab ini menjadi nomor satu di dalam ketentuan Islam, dan mereka menjadi takluk, istilahnya paham benar, oh ternyata Islam mengajarkan yang seperti ini. Kemudian walaupun diserang dengan memberikan contoh-contoh yang negatif yang juga dilakukan oleh seorang Muslim, maka itu bukan Islamnya, tapi adalah orang Islamnya. Jadi kita pisahkan antara orang Islamnya dengan Islamnya itu sendiri. Doktrin Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetapi orang Islam yang melakukan itu adalah pencerdasan yang lain. Gitu. Ini mungkin barangkali mengajak kebaikan sesuai dengan hukum Islam itu mungkin harus tetap kita suarakan. Sedikit ulasan Ustadz, yang mungkin juga saya ngikutin pertumbuhan yang di Eropa, bagaimana luar biasa pesatnya di Amerika sekarang. Dan sekarang yang lagi viral itu adalah Andrew Tate, yang luar biasa dalam diskusi dengan kelompok mudanya itu begitu cantas dan kuat gitu, untuk memberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok muda tentang bagaimana sebenarnya ajaran tentang apa tadi adab tadi yang ditentukan di dalam Islam. Ada pertanyaan dari Pak Sahrul. Makasih Pak Sahrul. Pertanyaan yang disampaikan Mas Danu tadi. Oh, ini komentar saya. Nah, untuk menyikapinya. Jadi ini suatu hal yang untuk disikapi saja. Menjadi sering terjadi bagaimana menyikapinya. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Sahrul sebenarnya oleh Ustaz Salman. Ya, tetapnya kita harus tetap maju karena memang kita berilmu. Kalau ancamannya itu adalah nanti kita akan dituntut dengan ilmu yang kita bawa. Kalau kita nggak sampaikan, maka itu ada kewajiban menyampaikan, baik itu dalam satu kata, dua kata, dalam huruf kecil maupun huruf besar. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mas Adi Sedijen Yankes. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kita sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk menyampaikan ilmu atau kebaikan meski hanya satu ayat. Namun demikian, si fulan tidak menghiraukan ilmu yang telah kita sampaikan tersebut, padahal itu sangat prinsip untuk si fulan. Sebagai seorang muslim ya. Contoh, saya menyampaikan ayo sholat, ajakan ayo sholat, tetapi dia tidak merespon sama sekali. Nah, ini mohon penjelasan, ini ajakan untuk sholat, tapi tidak merespon sama sekali, padahal dia tahu hukum sholat seperti apa, wajib atau tidak wajib, dan kapan dia harus sholat, dia tahu gitu. Bahkan mungkin barangkali mengakhirkan. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan ya, di garis bawahi, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban kalian, kita semuanya adalah menyampaikan. Bukan hanya sekedar salat kalau tadi contohnya ya. Masuk Islam untuk dia selamat dunia akhirat
itu lebih penting. Gitu. Tapi kewajiban kita hanya menyampaikan. Natijah atau hasil, dia dapat hidayah atau tidak, itu sudah urusannya Allah, bukan kita. Jadi kita mengajak saudara-saudara kita untuk, misalkan ada yang masih belum berislam, tetangga kita ajak pada Islam. Dengan tadi ya, dengan hikmah, mauizah hasanah, dan berdebat dengan terbaik, itu ya, dengan metode yang tadi disampaikan, kita ajak. Nah, ajakan kita itu adalah kewajiban. Mengenai hasil, bukan kewajiban kita. Walaupun itu penting, tadi ya, walaupun itu penting, ya, sangat prinsip kalau bahasa di sini kan, tapi itu bukan wewenang kita. Yang penting kewajiban kita adalah tersampaikannya nilai-nilai kebaikan itu kepada orang lain. Gitu. Intinya di situ, kalau tadi sampaikan, ayo sholat, padahal sholat itu penting gitu ya, sangat prinsip. Tapi dia nggak mau sholat, ya itu sudah menjadi urusan dia dengan Allah. Kewajiban urusan kita dengan dia, kita hanya menyampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama, sholat itu akan dihisab pertama kali sebelum yang lainnya. Kalau sholatnya udah aman, insya Allah yang lainnya aman, dan lain sebagainya. Nah itu penyampaian kebaikan-kebaikan atau peringatan-peringatan itu kita sampaikan. Kewajibannya hanya menyampaikan. Wallahu alam. Adapun hasil, nah itu diserahkan pada Allah Subhanahu. Allah ya'lamu tasna'un ya Ustaz ya. Jadi Allah tahu Yes. apa yang kita kerjakan. Ya itu Ustaz, itu yang kemarin saya ikuti di beberapa YouTube, dibahas di YouTube-nya Eropa, anak-anak muda itu. Bahwa itu adab-adab kebaikan yang disampaikan. Persoalan diikutin atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau sudah kita ajak, kemudian yang bersangkutan masih menunda atau mengabaikan, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah, bukan kita. Tetapi kewajiban kita menyampaikan itu hal yang baik. Terima kasih Pak Adi, bagi hal yang baik. Kita tegaskan lagi bahwa ya Allah bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau Mas Danu sering menyampaikan, Pak, tidak ada satu daun pun yang jatuh di muka bumi ini atas tidak diketahui Allah, semua atas izin Allah. Mbak Marti, silakan. Ini bertanya bahwa mohon pencerahan bagaimana bila kita memiliki ilmu yang telah kita pelajari selama sekolah, namun tidak bisa kita praktekkan secara maksimal saat bekerja karena lingkup pekerjaan yang tidak memungkinkan. Nah ini artinya ini ada dilema antara kebatinan dan keduniaan. Masya Allah. Antara Hanif dan mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah kita banyak belajar ketika kita ketika kita masa sekolah, kita mulai dilatih dengan hal-hal yang dasar. Misalkan yang sekolah dasar ya, bukan sekolah agama, ya ilmu yang dipelajari kebanyakan ilmu-ilmu tentang umum, eksak seperti itu. Sebagian bisa kita jalani. Tapi kalau yang sekolah agama, madrasah misalkan, ada ajaran-ajaran buat sholat, puasa, zakat, itu pelan-pelan untuk bisa kita jalani. Dan itu sifatnya bertahap, berfase, gitu. Jalanin yang mudah dulu, jalanin yang memungkinkan untuk dijalani. Misalkan ketika kita masa sekolah, ya kita sholat misalkan sebagai salah satu contoh. Sholatnya masih begitu, masih lari-larian, masih ngobrol sana kanan kiri. Tapi ketika kita sudah besar, kita mau tahu adab-adab sholat. Bahwa dalam sholat itu ya harus khusyuk, fokus gitu. Nah, beda dengan ketika kita masih kecil. Semuanya sholat, tapi kualitasnya beda. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita menjalani secara bertahap, ya, meningkat itu. Tinggal mungkin kita bisa listing ilmu apa yang pernah kita dapati belum kita jalani. Bisa jadi kita coba jalankan, misalkan infak sedekah misalkan, atau zakat atau wakaf. Kita tahu ilmunya, tapi belum sempat kita jalani. Kita pelan-pelan.
atau kita nabung buat haji karena haji hukumnya wajib dan masuk rukun Islam. Kita nabung gitu. Dan wajib seumur hidup sekali. Kita nabung gitu. Jadi untuk menjalankan itu. Jadi pelan-pelan kita jalankan terhadap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama kita dulu sekolah, baik itu ilmu agama atau ilmu eksak yang lainnya. Gitu. Nah, bagaimana ketika kita saat ini bekerja, lingkungan pekerjaan tidak memungkinkan. Ya, maksudnya tidak memungkinkan ini mungkin ya bisa jadi ya misalkan kita pengen melaksanakan sholat duha, tapi pas lagi jam-jam kredit, entah itu rapat, entah itu apa. Ya, kita bisa melihat, pertama misalkan sholat duha ini kan hukumnya sunnah. Ya, boleh dilaksanakan, boleh juga enggak. Gitu. Pas lagi jam kredit, mungkin kita alpa atau kita tersilap lewat, ya nggak ada masalah gitu. Berbeda dengan sholat wajib, ya 5 waktu. Nah ini yang harus benar-benar kita jalankan, kerjakan. Tapi kalau ada pun yang sunnah, misalkan hari ini hari Kamis, ada sebagian yang puasa, gitu. Ada sebagian yang tidak puasa. Yang tidak puasa jangan merasa minder gitu. Atau yang puasa jangan merasa, gue anak soleh gitu. Nggak begitu juga. Jadi ya jalani dengan semampu kita, dengan bertahap, secara bertahap, dan kita memohon pada Allah ridhonya, gitu ya. Bukan karena kemampuan atau kekuatan atau keilmuan kita menjalankan itu semuanya, tapi kita berharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin tanggapan dari pertanyaan Bu Marti. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi jangan berkecil hati, Mbak Marti. Beliau itu adalah seorang dokter. Saya paham yang ditanyakan beliau. Wah, saya bisa mengenali gejala sakit, tapi saya tidak. Saya juga harus bisa memberikan rekomendasi untuk obatnya. Tapi kalian bekerjanya bukan untuk itu ya. Selama ini jadi PMO dia. Jadi praktek kedokterannya terkikis habis. Tapi insya Maaf, Allah saya tetap nggak tahu, jadi menjawabnya secara yeah. umum. Ya, itu tadi dikatakan saya sedikit memahami, tapi semoga tetap ya amalkan di tempat-tempat yang mungkin memungkinkan untuk praktek atau menolong orang dari kemanusiaan. Tapi beliau kalau turun ke lapangan ketika bencana, wah aktif sekali. Bahkan saya selalu minta di tensi dulu sama beliau untuk dideteksi kira-kira ada gejala sakit atau tidak. Itu namanya saling. Baik, saya hormati Allah. Terima kasih. Terima kasih telah beberapa yang sudah bertanya dan semoga ini menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan kita dari hari ini bisa menyimpulkan ajaklah kebaikan sekecil apapun ajakan itu, dan persoalan yang bersangkutan itu ikut kebaikan atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Hak prerogatif tentang hidayah itu satu, itu hak Allah, itu hak Allah, itu hak Allah. Jadi jangan menjustifikasi, itu sudah dikasih tahu tapi nggak mau berangkat juga. Dasar ini, dasar itu, ya. Jadi kita akhirnya menjadi seseorang yang berhati jelek, gitu. Jadi lo adab tadi dikatakan. Jadi utamakan adab, kesopanan, akhirnya orang juga menghormati kita. Demikian saya kira Bapak-Ibu sekalian kajian pada hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Kamis minggu depan. Tapi saya mohon kira-kira kita akan mulai on time pada jam 7.30 supaya kita juga membiasakan diri tidak melambat-lambatkan waktu, karena perintah sholat itu tepat pada waktu. Yang diutamakan dalam dalil sholat itu adalah bukan jamaahnya, tapi tepat waktunya, tepat waktunya. Jadi kedisiplinan itu sebetulnya di doktrin di Islam sangat ketat. Nah, kalau kadang kita menerjemahkannya berbeda. Oleh karena itu, insya Allah mungkin kami minggu depan kita mulai jam 7.30 untuk membiasakan diri kita diskusi apa, disiplin lebih apa. Demikian Ustaz, kira-kira mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon untuk dipimpin doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz telah memimpin doa kita bersama. Semoga doa kita dijawab oleh Allah SWT. Baik, kita akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat walafiat dan beraktivitas dengan baik. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, bila ada kelonggaran rezeki, silahkan bisa berinfak pada forum yang mubarakah ini. Kami akan sampaikan kepada anak yatim piatu dan juga untuk bimbingan pengajian pada kaum-kaum duafa. Demikian selaku panitia, mohon maaf atas segala silap dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.